Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nur Zahra, NIM F1S1200017 dari ruang 001. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis artikel proses bisnis yang saya temukan. Pertama-tama saya akan menampilkan dahulu artikel yang saya temukan. Ini adalah bentuk artikel yang akan saya review. Judulnya itu analisis proses bisnis pengemasan semen menggunakan 7 tools dan 11 improvement patterns. Ini adalah artikelnya. Baik, saya akan memulai review yang telah saya rangkum pada PowerPoint yang telah saya buat. Bentar. Oke. Sebentar, ada masalah sedikit pada share screen-nya. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan profil dari artikel ini. Jadi judul artikelnya adalah analisis proses bisnis pengemasan semen menggunakan 7 tools dan 11 improvement patterns. Dan artikel ini dimuat di dalam jurnal yang berjudul Sistemasi, Jurnal Sistem Informasi. Kemudian volume dan halaman dari artikel ini yaitu volume 10 nomor 1. Terdiri atas 10 halaman dan artikel ini diterbitkan di dalam jurnal ini pada tahun Januari 2021 pada halaman 212 sampai halaman 221 di dalam jurnal Sistemasi, jurnal sistem informasi ini. Penulis dari artikel ini adalah Sari Setyaningsih, Nur Khalifatin, Nadiroh, dan Reni Sari Dewi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Jadi tujuan penelitian ini yaitu mencari sarana perbaikan proses untuk mengatasi masalah pada divisi packer atau pengemasan dengan menggunakan 11 improvement patterns yang dipopulerkan oleh Michael Rosman. Jadi peneliti di sini menggunakan metode penelitian yang dipopulerkan oleh Michael Rosman. Jadi analisis yang dibuat oleh penulis ini dapat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan perusahaan untuk untuk mengetahui masalah proses bisnis di salah satu divisi packer atau pengemasan dari PT XYZ ini, agar perusahaannya bisa mendapatkan saran untuk meningkatkan proses bisnis yang ada. Jadi yang dijadikan subjek penelitian selanjutnya itu adalah subjek penelitian. Jadi peneliti di sini menggunakan studi kasus yang digunakan yaitu PT XYZ yang merupakan perusahaan yang memproduksi semen di daerah Jawa Timur. Peneliti di sini tidak menyebutkan nama PT-nya, nama PT aslinya, namun menyamarkannya dengan nama PT XYZ. Namun yang jelas subjek dari penelitian ini adalah perusahaan yang memproduksi semen di daerah Jawa Timur. Selanjutnya, peneliti dalam artikel ini juga melakukan metode penelitian pada 3 metode. Yang pertama yaitu justifikasi kasus, yang kedua pengumpulan data, maaf typo ini, pengumpulan data, dan yang ketiga alur proses.
Pada justifikasi kasus, subjek studi kasus ini merupakan divisi pengemasan atau packer tadi ya, pada salah satu perusahaan semen PT XYZ ini. Jadi penentuan utama studinya berdasarkan alasan pengelola belum pernah menganalisis proses bisnis saat ini. Jadi pengelola ini tidak dapat menganalisis risiko dalam rangka mitigasi risikonya. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini didapatkan dari studi literatur dan pengamatan aktivitas bisnis di divisi pengemasan pada PT XYZ. Dan yang terakhir, metode penelitian alur penelitian, yaitu dimulai dengan studi literatur tadi untuk memberikan wawasan terkait subjek dan objek penelitian melalui literatur buku ataupun jurnal. Ini juga tertulis pada pada artikel bahwa penulis ini melakukan penelitian melalui literatur, melakukan metode penelitian alur penelitian melalui literatur baik itu buku ataupun jurnal. Selanjutnya masuk ke hasil penelitian. Yang pertama, peneliti menemukan bahwa pada PT XYZ ini pada proses pengemasannya terdapat value chain, proses pemastian rilis produk semen sesuai dengan pasarnya, yaitu yang pertama supir truk menyerahkan 2 SIPS, yaitu surat izin pengemasan semen ke operator. Kemudian setelah menyerahkan 2 SIPS, operator menyerahkan 1 SIPS ke gudang dan 1 ke operator. Kemudian dari sini operator memprogram server sesuai pesanan semen. Dan juga di gudang, 1 SIPS yang diserahkan ke gudang tadi, maka gudang akan otomatis mengirimkan kantong kepada operator pengemasan. Jika keduanya sudah melakukan tugasnya masing-masing, maka semen dapat keluar dari mesin pengemasan dan menuju truk untuk dikirimkan untuk dilakukan pengiriman. Namun sebelumnya supir truk harus menukarkan SIPS dulu dengan surat perintah jalan. Selanjutnya, penelitian selanjutnya yaitu pada penelitian menggunakan Seven Tools Query, penulis atau peneliti menemukan bahwa semakin banyaknya release semen mempengaruhi pecah kantong pada kemasan 40 kg. Jadi, jadi peneliti menemukan bahwa adanya masing-masing gangguan dan downtime mempengaruhi pecah kantong semen kemasan 40 kg. Salah satunya yaitu banyaknya rilis semen pada pemuatan ke dalam truk. Nah, selanjutnya ini selain banyaknya rilis, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi pecah kantong semen dan ada beberapa yang bukan merupakan faktornya. Dan penulis ini merangkum di dalam tabel berikut. Ini ada terbagi 2, yang mempengaruhi dan yang tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi yaitu operator SBG, loader SBG, kantong, operational, dan mekanik. Dan yang tidak mempengaruhi adalah truk, palletizer, stok operasi, dan electrical. Selanjutnya, dalam analisis fishbone, ditemukan masalah pencatatan downtime dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan operational divisi pengemasan perlu melakukan pengerjaan ulang, sehingga diperlukan proses integrasi antara proses operator mencatat manual downtime dengan operational CCR mengecek laporan diintegrasikan menjadi laporan CCR mengecek di sistem.
Jadi downtime pada kantong termasuk 5 masalah tertinggi berdasarkan data rilis dan downtime pada perusahaan ini. Nah, salah satu penyebabnya bisa dikarenakan karena operator perlu waktu untuk memberikan surat izin pengemasan atau SIPS tadi kepada gudang. Dan hal ini bisa diperbaiki dengan penggunaan teknologi HT atau menghubungi bagian gudang, sehingga operator tidak perlu datang untuk mengantar SIPS secara manual. Dan selanjutnya, selain itu downtime truck juga merupakan downtime truck maksud saya merupakan downtime yang tertinggi dan salah satu masalah yang menyebabkan delay pada proses penataan semen ke truk yang belum semuanya menggunakan palletizer. Jadi proses penataan manual ini membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kurang efektif. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat saya simpulkan bahwa ada dua kesimpulan, yaitu yang pertama terdapat waste process dari value added analysis, dan yang kedua terdapat keterkaitan antara pecahnya kantong dengan jumlah rilis dan downtime. Jadi pada analisis proses dengan 7 tools quality tadi, masalah pengemasan pada divisi ini dikategorikan menjadi 6M, yaitu machine, method, material, mother nature, measurement, and manpower. Jadi untuk analisis kuantitatif peneliti menggunakan data yang diperoleh dari staf divisi Packer PT XYZ ini. Dan untuk mencari data yang teratas yang menyebabkan gangguan pada proses pengemasan juga ditemukan pada penelitian ini. Jadi penulis juga memberikan saran, yaitu untuk mengembangkan proses bisnis yang ada, yaitu dari segi integration dengan pencatatan downtime secara langsung oleh operasional tanpa menunggu catatan dari operator. Jadi yang tadi pencatatannya masih secara manual dapat menggunakan pencatatan downtime mungkin dapat membuat sistem agar waktunya lebih singkat dan lebih efektif. Dan juga saran yang selanjutnya yang diberikan oleh penulis yaitu mengimprove menggunakan teknologi telepon atau HT tadi agar operator nggak perlu datang untuk menghubungi gudang kantong secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.